Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan Anucara Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikutip dari mapaibandung.com. Kisah nyata kali ini dialami oleh seseorang yang bernama Galih. Saat itu, ia masih kuliah di salah satu universitas di kota Bandung. Walaupun kejadian ini sudah cukup lama, namun kisah yang Galih alami ini cukup jelas terekam dalam ingatannya sampai saat ini. Kejadian mengerikan yang Galih alami ini terjadi di salah satu rumah sakit yang berada di kota Bandung. Kebetulan rumah sakit tersebut sangat besar dan strategis sehingga membuat rumah sakit tersebut selalu ramai dikunjungi oleh banyak pasien. Saat itu, Galih tinggal di kamar kos di daerah Jatinangor. Dan kejadian mengerikan ini pun bermula dari sini. Saat itu, teman kos Galih yang bernama Dika seketika keluar kamar dan tiba-tiba panik. Langsung saja, Galih dan temannya yang lain penasaran dengan apa yang terjadi dengan Dika. Akhirnya, mereka menghampiri Dika dan menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Menurut penuturan Dika, ia melihat sosok pocong di atas lemari pakaian di kamarnya. Sosok pocong itu menatap Dika dengan tajam. Mukanya hancur, hitam, dan beraroma tidak sedap. Seketika, Galih dan teman kos yang lain mengecek kamar Dika. Namun, Galih tidak menemukan apapun di dalam kamar tersebut. Mungkin Dika sedang bermimpi, ucap Galih dalam hati. Pada saat malam harinya, Dika masuk ke kamar Galih dan menceritakan bahwa badannya dalam keadaan tidak enak. Bahkan, Dika sempat muntah. Saat itu juga, Galih memutuskan membawa Dika ke rumah sakit terdekat. Kebetulan, jarak antara rumah sakit dan kosan Galih tidak terlalu jauh. Setidaknya membutuhkan waktu 15 menit untuk menuju rumah sakit tersebut. Saat tiba di rumah sakit, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dan Galih langsung menghubungi UGD agar Dika segera dapat penanganan. Setelah Dika ditangani oleh dokter, Galih baru menyadari bahwa keadaan rumah sakit saat itu tampak beda sekali jika dibedakan dengan saat mereka datang pada waktu siang hari. Galih saat itu menunggu di ruang tunggu UGD dan sesekali melihat pasien yang lewat. Ada yang meninggal hingga pasien yang datang dengan kondisi fisik yang kurang baik. Selama kurang lebih 2 jam ditindak, dokter saat itu menyarankan agar Dika dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Karena Dika harus mendapatkan perawatan lanjutan, dan menurut penuturan dokter, Dika mengalami usus buntu dan harus segera dioperasi. Mendengar hal tersebut, Galih langsung menghubungi keluarga Dika. Dan keluarga Dika saat itu meminta agar Dika mendapatkan kamar VIP atau satu kamar untuk 1 orang saja. Namun, sayang saat itu yang tersisa hanya kamar biasa dengan jumlah pasien maksimal 2 orang. Dari ruang UGD menuju kamar rawat inap yang ada di lantai 3, Galih merasakan hawa yang aneh dan kurang enak menghampirinya. Hingga akhirnya Galih sampai di kamar yang terletak di lantai 3 tersebut. Saat itu, di kamar tersebut sudah ada pasien seorang kakek-kakek yang ditemani oleh 2 orang, yang mungkin saja anak kakek tersebut. Galih langsung membereskan perlengkapan Dika. Dan setelah semuanya beres, Galih menuju balkon untuk menghirup udara segar. Mbak Dengar rokok. Salah satu dari anak kakek tersebut
menyapa dan menawarkan rokok pada Galih saat itu. Galih saat itu menolak rokok tersebut karena ia bukan seorang perokok. Kemudian setelah berkenalan, anak dari kakek tersebut bernama Dadan. Akhirnya Galih terlibat obrolan yang cukup lama dengan Dadan. Diketahui Dadan sudah hampir 2 minggu menemani kakeknya tersebut di rumah sakit. Karena penasaran, Galih menanyakan mengenai sakit yang diderita oleh kakek tersebut. Dadan menceritakan bahwa secara medis kakeknya tidak menderita sakit apapun. Tapi bila dilihat langsung, ia seperti orang yang sesak nafas. Sesekali Galih melihat ke arah kakek Dadan. Ia melihat mukanya sangat pucat dan matanya terlihat lingkaran hitam seperti kelelahan. Hati-hati, jangan tidur kemalaman ya di sini, ucap Dadan kepada Galih. Perkataan tersebut nampak sedikit aneh bagi Galih. Galih saat itu tidak memperdulikan perkataan Dadan. Waktu sepertinya sudah tengah malam, dan Galih masih ada di balkon kamar tersebut. Sesekali Galih memperhatikan keadaan luar rumah sakit. Suasana rumah sakit saat itu sangat gelap, sepi, dan yang terdengar hanya kicauan suara burung malam saja. Akhirnya Galih memutuskan untuk kembali ke dalam kamar. Di dalam kamar tempat Dika dirawat, kamarnya disekat. Di samping masing-masing ranjang ada sofa kecil yang dapat digunakan oleh penjaga pasien untuk beristirahat. Malam itu Galih tidak mengantuk sama sekali. Sekitar pukul 1.30 dini hari, Galih mendengar pintu kamar sebelah terbuka, seperti ada yang masuk. Dalam hati Galih berkata, mungkin ada pasien baru yang masuk. Tidak lama kemudian, Galih mendengar ada suara rintihan orang yang kesakitan. Dan sesekali minta tolong dengan suara yang lirih mengatakan, "Tolong, tolong, tolong saya." Karena penasaran, Galih akhirnya memberanikan diri melihat ke kamar sebelah. Lorong rumah sakit saat itu sangat sepi. Tidak ada aktivitas apapun, dan yang terlihat hanyalah kursi roda yang ada di samping kamar tersebut. Galih perlahan berjalan menuju kamar tersebut, dan akhirnya Galih pun sampai di depan pintu kamar itu. Galih mencoba melihat melalui kaca kecil yang ada di depan pintu kamar tersebut. Ternyata di kamar tersebut ada satu pasien yang ditunggui oleh satu orang saja. Tetapi ada yang berbeda dari orang yang menemani pasien tersebut. Rambutnya panjang sebahu, tidak rapi, dan seperti memakai daster panjang berwarna putih. Saat itu, Galih belum merasakan hal aneh apapun. Galih memutuskan kembali ke dalam kamar Dika. Tetapi saat Galih membalikkan badannya dan melihat ke arah kursi roda yang awalnya ada di depan kamar, tiba-tiba kursi roda tersebut berpindah beberapa meter dari posisi awal. Galih mulai panik, karena ketika Galih melihat ke arah kamar sebelah, Galih tidak mendengar suara kursi roda yang bergerak. Galih pun langsung masuk ke dalam kamar, tetapi ketika ia melewati ranjang kakek dari Dadan, Galih tidak melihat siapapun di tempat tidur itu. Loh, kok bisa kosong? Kakek dan kedua anaknya di mana? Ucap Galih di dalam hati. Saat itu, Galih hanya berpikir bahwa kakek sedang dipindahkan ke ruang ICU ketika ia sedang melihat ke kamar sebelah. Malam itu, Galih mencoba untuk tidak memikirkannya, dan ia pun tertidur karena sudah mengantuk. Keesokan harinya, Galih dibangunkan dengan suara alarm di HP-nya. Saat itu,
Galih langsung cuci muka dan lanjut mandi. Keadaan Dika pada pagi itu ia terlihat cukup baik, dan Galih sempat mengobrol sedikit dengan Dika. Di tengah obrolan, Galih memutuskan untuk membeli sarapan di kantin rumah sakit. Saat berjalan menuju keluar, Galih melewati tempat tidur yang awalnya ditempati kakek, tetapi tempat tidur tersebut kosong, tidak ada siapapun di situ. Setelah membeli sarapan dan kembali ke kamar Dika, Galih masih belum melihat kakek dan dua orang anaknya tersebut kembali ke kamar. Di dalam hati, Galih berpikir kakek masih di ruang ICU. Tidak lama setelah itu, Galih memutuskan untuk kembali ke tempat kos. Karena jam 1 siang, Galih ada kelas perkuliahan dan akan kembali menemui Dika setelah kelas selesai. Kebetulan saat itu ada beberapa teman yang akan menjenguk Dika juga di rumah sakit. Setelah maghrib, Galih kembali lagi ke rumah sakit untuk menunggu Dika. Hari ini adalah hari kedua Galih menemani Dika di rumah sakit. Galih melihat kakek ada di tempat tidurnya bersama kedua orang anak tersebut. Kondisi kakek tersebut sama seperti semalam, nampak sesak nafas dan tidak berdaya. Ditambah saat melihat kedua anak kakek tersebut, Galih melihat muka mereka pucat. Sekitar jam 10 malam, teman-teman kos pamit pulang, karena kebetulan mereka ada kelas pagi harinya. Sementara Galih lanjut menginap untuk menunggu Dika. Seperti biasa, ketika semuanya sudah kondusif, Galih pergi ke balkon kamar, kembali untuk sekedar melihat pemandangan di sekitar. Lalu, Dadan kembali datang menghampiri Galih dengan pakaian yang sama seperti kemarin. Dalam hati, mungkin Dadan kehabisan baju, sehingga memakai baju yang sama hari itu. Tapi, anehnya ketika Dadan datang, dia menyapa Galih sama persis seperti semalam. Dadan menyapa dengan menawari rokok. Kata-katanya sama persis, tidak ada yang berbeda. Galih tidak memperdulikannya. Ia kembali mengobrol dengan Dadan. Namun aneh, obrolan Galih dan Dadan juga sama persis seperti saat kemarin waktu pertama kali bertemu. Galih sempat berpikir, mungkin saat itu ia sedang halu atau kehilangan fokus. Dan Dadan pamit ke kamar lagi dengan kata yang sama. Jangan tidur terlalu malam di sini. Dengan ditemani secangkir kopi hitam, Galih melihat pemandangan sekitar dari balkon. Sekitar jam 12 malam, dari kamar sebelah Galih seperti mendengar suara dari seseorang. Di situ Galih mencoba memfokuskan pendengaran. Dan dari kamar sebelah Galih mendengar suara yang lirih dan jelas seperti suara hi. Sontak, suara tersebut membuat bulu kuduk Galih merinding. Seketika saat itu Galih langsung panik dan merasa takut. Perlahan, Galih mulai memfokuskan kembali pendengarannya. Dan dalam hati Galih berkata, mungkin ia salah dengar saat itu. Beberapa saat kemudian, terdengar kembali suara tersebut. Hi. Namun, Galih saat itu tidak mau larut dalam ketakutan. Kemudian, Galih memutuskan mendekat ke arah balkon kamar sebelah. Dengan perasaan cemas dan tetap berhati-hati, perlahan Galih melangkahkan kaki mendekati balkon kamar tersebut. Balkon kamar sebelah hanya berjarak 1-2 meter dari tempat Galih. Ia dapat melihat kondisi kamar sebelah melalui jendela. Kamar sebelah nampaknya kosong, tidak ada pasien yang sedang dirawat inap. Lalu, karena masih penasaran, Galih cek pintu kaca kamar tersebut yang kebetulan sedikit terbuka. Tirainya seolah-olah bergerak karena tertiup oleh angin. Nampak jelas tidak ada orang di dalam kamar tersebut.
Syukurlah gak ada siapa-siapa. Mungkin aku tadi salah dengar, ucap Galih di dalam hati. Sejurus kemudian, ketika pandangan Galih menatap kembali ke arah jendela kamar tersebut, Galih melihat ada sesosok bayangan seperti bayangan seorang wanita. Perawakannya tidak terlalu tinggi dan sosok tersebut berada di belakang tirai, dan bayangan tersebut hanya diam tidak bergerak sama sekali. Hanya terlihat rambutnya saja yang berkibas karena tertiup angin. Galih mencoba mendekati dan memfokuskan pandangan matanya. Dan ketika angin berhembus meniup tirai, terlihat jelas wanita tua sedang berdiri menatap ke arah Galih. Wajahnya nampak pucat, rambutnya terurai panjang dan berwarna putih, serta wanita tua tersebut memakai kemben. Lalu kelopak matanya hitam, sedang menatap tajam ke arah Galih. Saat itu Galih benar-benar kaget. Hampir saja Galih terjatuh pada tepi batas balkon. Kemudian saat itu juga Galih langsung kembali ke kamar dengan perasaan takut dan campur aduk. Malam itu, kamar yang ditempati oleh Dika terasa berbeda. Galih tidak pernah merasakan perasaan takut seperti itu. Napas Galih tidak beraturan, serta keringat dingin bercucuran. Galih saat itu berusaha mengontrol diri dengan mengatur nafas dan berdoa. Beberapa saat setelah Galih tenang, ia kembali mendengar lagi suara, "Galih, tolong saya, tolong." Seketika bulu kuduk Galih menjadi berdiri. Ia merinding ketakutan. Kurang lebih 3 kali kalimat tersebut ia dengar dengan jelas. Dalam hati Galih bertanya, siapa orang yang meminta tolong kepadanya dan dari mana orang tersebut tahu namanya. Dan saat itu juga Galih keluar berlari sejauh-jauhnya dari kamar tersebut. Galih saat itu memutuskan untuk tidak tidur. Kemudian ia mendatangi titik ramai, tepatnya di ruangan resepsionis. Lalu para suster yang jaga melihat Galih dengan tatapan yang sangat aneh. Kemudian ia memperhatikan sekitar. Ia melihat tempat jaga perawat yang berada di pojok lorong rumah sakit yang dekat dengan lift. Di situ Galih merasa sedikit lebih nyaman. Jadi, posisi ruang jaga tersebut berada di paling pojok dan kamar Dika ada di sebelah kanan. Mungkin jarak antara ruang jaga tersebut sekitar 20 meter. Di situ Galih duduk. Namun, pandangannya tetap tertuju ke arah kanan, yaitu kamar sebelah yang tadi Galih melihat ada nenek tua. Saat di ruang tunggu perawat, Galih sempat tertidur sejenak dan terbangun karena suara pintu lift yang terbuka. Galih berpikir saat itu ada yang keluar dari lift, tapi saat itu tidak ada seseorang yang keluar dari lift. Sesaat kemudian, pintu lift kembali tertutup, dan beberapa saat setelahnya terdengar kembali suara pintu lift yang terbuka. Namun sama seperti tadi, tidak ada seseorang yang keluar dari lift tersebut. Memang aneh dan tidak masuk akal sama sekali, ucap Galih dalam hati. Tidak lama setelah itu, terdengar suara azan subuh. Galih yang masih terjaga saat itu memberanikan diri untuk turun ke lobi untuk menunaikan sholat subuh. Akhirnya di hari ketiga, Galih memutuskan untuk rehat sejenak di kos dan tidak menjaga Dika. Kemudian di hari keempat, Galih kembali ke rumah sakit lagi. Dan semoga kali ini tidak terjadi sesuatu yang aneh lagi, harap Galih. Setelah maghrib, Galih sampai di rumah sakit dan langsung menghampiri suster yang sedang berjaga untuk menanyakan perkembangan kesehatan Dika. Lalu setelah itu, Galih masuk ke kamar untuk menemui Dika. Pada malam itu, kakek dan kedua orang anaknya masih dengan kondisi yang sama,
Mukanya pucat, nafasnya tersendat, dan masih memakai pakaian yang sama juga. "Dik, gimana keadaan lu sekarang? Tadi nyokap lu nelfon gua, transfer duit buat kebutuhan lo," tanya Galih pada Dika. Kemudian Dika mengatakan bahwa keadaannya saat ini sudah jauh lebih baik dan Dika juga mengucapkan terima kasih pada Galih. Lalu mereka kemudian mengobrol sebentar. Setelah mengobrol dengan Dika, Galih kemudian ke tempat suster jaga karena ia ingin menanyakan total tagihan perawatan rumah sakit Dika. Setelah keluar kamar, Galih bertemu dengan Dadan. Kang, kumaha eta si kakek tos sehat?" tanya Galih kepada Dadan. Namun saat itu Dadan tidak menjawab pertanyaan Galih. Ia kemudian hanya menunduk dengan wajah yang sangat pucat. Galih kemudian menutup pintu dan berjalan ke arah suster jaga. Saat itu Galih dan suster-suster sempat mengobrol santai, hingga Galih menceritakan kejadian aneh yang Galih alami selama di rumah sakit saat ini. Salah satu suster senior yang ada di tempat jaga bernama Mbak Nawang. Ia terlihat serius mendengar cerita Galih dari hari pertama Galih menjaga Dika sampai malam ini. "Mbak, di sini itu serem amat ya?" tanya Galih pada Mbak Nawang. Namun Mbak Nawang tidak membalas ucapan Galih dan hanya melontarkan senyuman saja pada Galih. Lalu Galih menanyakan tentang kakek yang berada satu kamar dengan Dika kepada Mbak Nawang. Kemudian Mbak Nawang memberitahu bahwa kakek itu menderita sakit paru-paru dan ia terlihat selalu sesak. "Iya Mbak, tadi juga saya lihat si kakek masih sesak dan anaknya juga kelihatan murung banget. Terus yang saya heranin, kalau siang saya selalu tidak lihat mereka. Pindah ke ruang ICU atau gimana?" tanya Galih pada Mbak Nawang. Namun kembali Mbak Nawang tidak menjawab pertanyaan Galih. Di situ Galih melihat perawat lain seolah berbisik mengatakan sesuatu atas cerita Galih tadi. "Aa yakin lihat si kakek dan kedua anaknya di kamar?" "Iya Mbak, barusan kan saya dari kamar dan lihat mereka ada kok," jawab Galih. Lalu kemudian Mbak Nawang masih diam dan tidak berkata apapun. "Mas, saya kasih tahu, tapi jangan kaget ya," ucap Mbak Nawang. Akhirnya Mbak Nawang buka suara dan rasa penasaran Galih akan terjawab. Menurut penuturan Mbak Nawang, kakek yang sekamar dengan Dika telah meninggal 2 hari sebelum Dika masuk rumah sakit tersebut. Dengan perasaan yang terkejut, Galih merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Nawang. Bagaimana bisa? Sedangkan selama Galih menunggu Dika, setiap malam Galih selalu melihat kakek dan kedua anaknya tersebut. Dan tadi juga sebelum menghampiri suster, Galih masih melihat kakek tersebut masih ada. Mbak Nawang kemudian memberikan bukti yang menunjukkan bahwa kakek tersebut sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Kemudian Galih masih penasaran dengan siapa Dadan yang menunggui kakek tersebut. Sesaat kemudian Mbak Nawang melanjutkan ceritanya. Lalu Mbak Nawang menceritakan bahwa kedua anak kakek tersebut tidak lama setelah kakek meninggal, mereka bunuh diri loncat dari balkon. Saat itu juga Galih seakan merasa apa yang dialaminya sangat mengerikan. Selama ini ia berpikir yang sering mengajak ngobrol di balkon adalah manusia, namun ternyata hantu. Kemudian Galih kembali bertanya kepada Mbak Nawang tentang kamar sebelah, karena setiap malam Galih selalu mendengar suara aneh dan nenek-nenek dengan muka yang seram dan berdiri di belakang tirai. Lalu Mbak Nawang menceritakan bahwa kamar tersebut
kosong, tidak ada pasien yang dirawat inap di kamar tersebut. Namun, beberapa bulan yang lalu memang ada pasien yang dirawat di kamar itu. Tapi kemudian ia meninggal. Dulu pasien tersebut, menurut penuturan Mbak Nawang, dijaga oleh ibunya yang sudah sepuh. Setelah anaknya meninggal, ibu tersebut langsung drop dan dirawat juga di kamar itu. Tapi tidak lama kemudian, ibu tersebut meninggal. Malam itu juga, Galih meminta kepada pihak rumah sakit agar Dika pindah kamar. Kemudian, dengan dibantu Mbak Nawang, akhirnya Dika mendapatkan sebuah kamar yang berada di lantai 2. Pada saat itu juga, Galih langsung membereskan perlengkapan Dika di kamar lama Dika dan memberitahukan kepada Dika bahwa akan pindah kamar. Perlengkapan sudah beres. Dika sudah siap untuk pindah kamar. Dan ketika Galih akan menutup pintu kamar, Galih melihat dari arah jendela, Dadan tersenyum ke arah Galih dan Dika. Dadan tersenyum dengan wajah pucat dan lingkar matanya hitam. Tidak ingin larut dalam ketakutan, Galih dan Dika langsung meninggalkan kamar tersebut dan menuju lantai 2 yang merupakan posisi kamar baru Dika. Untungnya, menurut Galih, di lantai 2 nampaknya biasa saja. Ia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Saat itu, di kamar hanya ada Dika dan Galih saja. Galih saat itu sengaja tidak menceritakan hal yang telah menimpanya kepada Dika, agar Dika bisa beristirahat dengan nyaman. Demikianlah cerita yang dialami oleh Galih. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa selalu berdoa dan ingat kepada Tuhan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anucara Nusantara.